Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Desvita dari kelas 11 IPS 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang berdasarkan daya dukung daerah setempat. Yang pertama, jenis dan karakteristik alat dan bahan kerajinan. Jenis kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang pertama adalah kerajinan dari limbah bunga kering. Limbah bunga kering merupakan limbah yang sudah biasa kita temukan, terutama bagi yang tinggal di daerah perdesaan. Nah, teman-teman, ternyata limbah bunga kering ini dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu produk kerajinan yang indah. Nah, seperti apa? Contohnya yaitu seperti bunga hias, hiasan buku, hiasan dinding, dan berbagai macam jenis kerajinan lainnya. Nah, yang kedua yaitu kerajinan dari limbah batok kelapa. Batok kelapa atau sering disebut dengan tempurung kelapa merupakan limbah yang biasanya kita temui di pesisir pantai, pemukiman masyarakat maupun lainnya. Limbah batok kelapa merupakan limbah yang tidak enak dipandang, bukan? Nah, tapi sekarang sudah banyak orang yang memanfaatkan limbah batok kelapa menjadi kerajinan produksi yang menghasilkan. Nah, contohnya seperti teko dari batok kelapa, alat makan dari batok kelapa, tas dari batok kelapa, dan berbagai macam jenis lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kerajinan dari limbah kayu. Teman-teman, ternyata limbah kayu yang biasanya hanya kita bakar ternyata dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan yang bermutu. Seperti apa? Contohnya, seperti cermin hias, patung, dan berbagai macam jenis kerajinan lainnya. Selanjutnya yaitu kerajinan akar bambu. Berbicara mengenai akar bambu tentu sudah tidak asing lagi. Akar bambu biasanya kita bakar atau kita buang ya teman-teman. Tetapi ternyata seiring berkembangnya waktu, akar bambu ini telah dimanfaatkan menjadi kerajinan. Nah, contohnya seperti patung dari akar bambu, asbak dari akar bambu, celengan dari akar bambu. Nah, teman-teman, harganya pun tidak main-main, mulai dari ratusan sampai jutaan rupiah. Selanjutnya yaitu kerajinan dari limbah tulang ikan. Nah, kerajinan dari limbah tulang. Tulang merupakan suatu limbah yang ketika kita melihatnya kita akan menganggap, wah, ini kotor. Nah, ternyata sekarang limbah tulang ikan merupakan penghasilan bagi orang-orang yang kreatif. Yaitu mereka menjadikan limbah tulang ikan tersebut menjadi sebuah produk kerajinan. Nah, produk kerajinan yang biasanya dibuat dari limbah tulang ikan seperti gelang dari tulang ikan hiu, liontin kalung, dan miniatur tulang ikan utuh. Nah, selanjutnya yaitu produk kerajinan dari limbah kulit kerang. Kulit kerang merupakan limbah yang dapat kita temui di pesisir pantai ataupun laut. Biasanya limbah tersebut akan berserakan di sana. Namun karena kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat, mereka berhasil mengubah limbah yang tidak enak dilihat oleh mata tersebut menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomis di pasaran. Nah, seperti apa? Contoh kerajinannya itu tirai dari cangkang umang-umang. Mungkin teman-teman pernah lihat. Selanjutnya yaitu bunga dari karang. Selanjutnya yaitu replika hewan. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk kerajinan dari limbah botol plastik. Botol plastik merupakan limbah umum ya yang kita temui. Limbah botol plastik ini dapat kita temui di mana saja. Mulai dari tepi jalan, di rumah kita mungkin juga ada. Nah, kita bisa memanfaatkan limbah tersebut menjadi produk kerajinan yang berguna, yang memiliki nilai estetika. Itu misalnya seperti membuat lampu hias dari botol. Nah, selanjutnya produk kerajinan dari styrofoam. Styrofoam merupakan limbah yang sulit diurai oleh tanah. Berdasarkan faktor alamnya, styrofoam akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan apabila sudah menumpuk karena sulit diuraikan oleh tanah. Namun teman-teman, styrofoam sekarang telah dimanfaatkan menjadi produk kerajinan yang berguna, yang menghasilkan uang dan memiliki nilai ekonomis. Nah, seperti mainan anak-anak, pajangan dinding, bunga, dan berbagai kerajinan lainnya.
Selanjutnya adalah kerajinan limbah ban bekas. Ban bekas yang biasanya kita temui di bengkel-bengkel yang biasanya hanya dibuang, dibakar, atau dibiarkan begitu saja, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi produk kerajinan. Misalnya seperti pembuatan kursi dari ban bekas, meja dari ban bekas, dan juga ada yang membuat pot dari ban bekas, teman-teman. Nah, selanjutnya produk kerajinan dari limbah kaleng. Limbah kaleng merupakan limbah rumah tangga yang biasanya berasal dari makanan kaleng, misalnya seperti minuman penyegar, daging kaleng, dan berbagai macam lainnya. Memang masih belum banyak masyarakat yang memanfaatkan limbah botol kaleng menjadi kerajinan. Namun sudah ada beberapa dari mereka yang memanfaatkannya menjadi misalnya seperti kerajinan lampu hias dari botol kaleng. Nah, selanjutnya yaitu kerajinan dari botol kaca. Botol kaca ini merupakan limbah rumah tangga yang biasanya kita temui di daerah perkotaan. Jika dilihat, botol kaca tersebut memiliki warna-warni yang indah, teman-teman. Nah, biasanya botol kaca tersebut dimanfaatkan sebagai untuk pembuatan manik-manik. Nah, pernah nggak sih teman-teman beli tas yang ada manik-maniknya yang mengkilat-mengkilat? Nah, itu merupakan salah satu contoh produk kerajinan dari botol kaca. Nah, yang terakhir itu produk kerajinan dari limbah logam. Limbah logam yang berbahaya, teman-teman, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi produk kerajinan dengan harga jual yang tinggi di pasaran, mulai dari ratusan sampai jutaan rupiah. Nah, contohnya apa? Yaitu miniatur kapal pesiar, mobil, motor, dan berbagai bangunan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Berdasarkan jenis karakteristiknya, limbah dibedakan menjadi 3 karakteristik. Yang pertama, karakteristik fisik meliputi kepadatan zat, suhu, dan kepadatan warna. Selanjutnya yaitu faktor kimia meliputi BDD, DO, pH, COD, dan logam. Selanjutnya yaitu karakteristik biologis, digunakan untuk mengukur kualitas air atau biasanya air konsumsi. Nah, selanjutnya manfaat kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Nah, produk kerajinan tersebut dibuat untuk benda pakai, mementingkan fungsi pakainya daripada nilai keestetikaan atau keindahan. Nah, misalnya tas dari batok kelapa tadi yang mementingkan guna tas tersebut daripada keindahannya. Dan selanjutnya adalah manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Adalah produk kerajinan yang dibuat untuk pajangan atau hiasan. Nah, di produk ini lebih menonjolkan keindahan dan estetikanya dibandingkan fungsi pakainya. Nah, contohnya seperti miniatur, patung, kaligrafi, hiasan dinding. Nah, selanjutnya potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di sini dilihat dari aspek asalnya ya, teman-teman. Misalnya seperti daerah pesisir pantai atau laut. Nah, kita dapat limbah berbentuk bangun ruang yang dapat kita jumpai di sana, misalnya seperti kulit karang laut, tulang ikan, batok kelapa, dan limbah sabut kelapa. Selanjutnya itu daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun ruang yang dapat kita temui di sana yaitu misalnya seperti buah-buahan kering, biji-bijian kering, kulit durian, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun ruang yang dapat kita temui di daerah ini misalnya seperti bunga kering, biji-bijian kering, kulit kayu kering, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun ruang yang dapat kita temui di daerah perkotaan ini misalnya seperti kulit kacang, kulit telur, limbah plastik, limbah kemasan plastik, botol kaca, dan kemasan kaleng. Selanjutnya yaitu perencanaan produksi kerajinan. Perencanaan merupakan sebuah unsur penting dalam pembuatan produk kerajinan.
Karena tanpa adanya pelaksanaan, produk kerajinan tidak akan berjalan dengan lancar. Pembuatan produk kerajinan biasanya lebih menitik beratkan ke unsur-unsur atau nilai-nilai keunikan dan keindahan. Sementara pada fungsinya itu yang bersifat fungsi pakai yang bersifat fisik. Contohnya seperti perhiasan, furnitur, sandang dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu menentukan bahan atau material. Produk kerajinan. Menentukan material atau bahan merupakan unsur yang sangat penting teman-teman dalam pembuatan produk kerajinan. Karena material dapat menambah nilai bentuk dan kualitas suatu produk yang akan kita buat. Selanjutnya menentukan teknik produksi. Dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan, dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan dengan menggunakan bahan dari limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan teknik ukir, pahat, bubut, raut, dan penyambungan. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, teknik cetak, teknik ukir, teknik kolase, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kualitas suatu produk kerajinan dapat dilihat dari kualitas bahan baku, cara pengerjaan, desain, dan nilai fungsi. Proses produksi sama dengan proses pembuatan atau langkah-langkah. Nah, misalnya kita contohkan dalam pembuatan kerajinan dari botol bekas. Yang pertama yang kita sediakan tentunya adalah alat dan bahan untuk membuat lampu dari botol bekas tersebut. Nah, selanjutnya kita membuat desain seperti apa kerajinan yang akan kita buat. Nah, selanjutnya itu keselamatan kerja. Yang keempat adalah langkah-langkah, misalnya seperti menyamakan pola, memotong bagian bawah botol, atas botol, membuat garis-garis atau segala macam sampai pada tahap finishing atau penyelesaian. Nah, baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.